Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Sembuh dari Dosa. Tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia dalam banyak ayat di Alkitab jelas dikatakan hanya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tidak ada yang lain. Kalaupun semasa hidupnya ada hal lain yang Yesus kerjakan, misalnya melakukan tanda heran serta mujizat, itu pun hanya sarana agar orang bisa mengenal Dia secara benar, yaitu bahwa Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka, yaitu dengan cara menebus dosa manusia. Manusia yang awalnya memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, akhirnya gagal karena penyakit dosa, yaitu ketika manusia memakan buah dari pohon yang dilarang Allah. Penyakit dosa inilah yang membuat manusia dan keturunannya tidak hanya akan mengalami kematian secara fisik, Ibrani 9 ayat 27, tetapi juga akan mengalami kebinasaan, artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Manusia dengan usaha dan kekuatannya sendiri tidak berdaya mengatasi penyakit dosa ini dan bahkan tidak bisa sembuh dari penyakit dosa ini. Itulah sebabnya karena Allah mengasihi manusia dan tidak menghendaki seorang pun binasa, 2 Petrus 3 ayat 9, maka Ia memberikan anaknya yang tunggal dan mengutusnya untuk datang ke dalam dunia untuk menyembuhkan penyakit dosa yang diderita manusia, yaitu dengan jalan mati di kayu salib. Darahnya yang kudus menyucikan manusia dari dosa, dan oleh bilur-bilurnya manusia sembuh dari dosa. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Sangat jelas dikatakan di ayat 24 bahwa Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita mati atas dosa, artinya sembuh dari dosa dan bisa tidak berbuat dosa lagi, melainkan hidup dalam kebenaran, artinya hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Kok bisa? Jawabnya
sebab bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kita. Dengan kata lain, sebab kita sudah sembuh dari dosa, dari penyakit dosa, begitu yang dimaksud. Sayang sekali kebanyakan orang Kristen salah memahami ayat ini. Mereka pikir bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan penyakit fisik, sehingga ketika mereka berdoa untuk minta kesembuhan dari sakitnya, mereka mengucapkan kalimat, oleh bilur-bilur Yesus kamu sembuh, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Bukan tidak boleh, tapi kita harus mengerti konteks ayat ini dengan benar. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya kalau berdoa untuk kesembuhan tanpa mengucapkan kalimat oleh karena bilur Yesus, rasanya tidak mantap. Sepertinya doanya tidak akan mujarab. Dan akhirnya secara tidak sadar kalimat itu menjadi semacam mantra bagi orang Kristen dan dipahami memiliki kuasa yang menyembuhkan. Lalu lupa bahwa sejatinya yang bisa menyembuhkan adalah Allah sendiri. Lupa bahwa sebenarnya sumber kesembuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Padahal, sekalipun kita berkata oleh bilur Yesus, kamu sembuh, kalau memang Tuhan tidak menghendaki sembuh, ya tidak akan terjadi kesembuhan. Sebaliknya, banyak juga orang yang sembuh oleh doa yang tidak memuat kalimat oleh bilur Yesus. Doa anak kecil yang sederhana misalnya hanya berkata, Tuhan kasihan, mama sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Ternyata mamanya sembuh. Kan yang seperti itu banyak, saudara. Jadi jangan lagi kita sampai gagal paham atas ayat tadi. Kita harus tahu, saudara, bahwa kalau hanya menyembuhkan penyakit fisik, itu hal yang mudah bagi Tuhan. Tuhan bisa saja pakai obat-obatan, pakai para dokter, atau bahkan bukan tidak mungkin Tuhan menyatakan mujizatnya dan memberikan kesembuhan. Itu sangat bisa, sangat mungkin. Tapi ingat, khusus untuk sembuh dari dosa harus oleh bilur-bilur Yesus. Darahnya yang tidak bercacat celah, itulah yang akan menyucikan kita dari dosa. Dan satu hal yang paling penting dan harus kita ketahui sebagai orang percaya adalah bahwa kita itu sudah sembuh dari dosa oleh bilur-bilur Yesus. Saya ulang, kita itu sudah sembuh dari dosa oleh bilur-bilur Yesus. Maka mulai Natal kali ini, berjuanglah untuk tidak berbuat dosa lagi. Ingat, saudara pasti bisa. Ingat, saudara dan saya itu sudah sembuh dari dosa oleh bilur-bilur Yesus. Jadi, saudara jangan sia-siakan bilur-bilur Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.